Salam, Bapak Ibu Saudara, kiranya kesetiaan dari Allah Bapa di surga menyertai kita semua sampai saat ini. Hari ini kembali kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan tentang Allah di pihak kita. Sebelum kita membuka dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah dan kesetiaan-Mu kepada kami semua. Jika sampai hari ini kami masih diberi kesehatan, berkat, serta nafas kehidupan, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, berikan hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka pembacaan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 31 yang berbunyi, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Saudara, bahagianya kita dalam hidup adalah ketika kita merasa disayang dan dikasih oleh seseorang yang kita percaya dan banggakan, seperti orang tua, suami atau istri, atasan atau pimpinan kita di tempat kerja, atau gembala di mana kita beribadah. Ketika kita merasa disayang dan dikasihi, di situ kita merasa ada perlindungan secara moral dan kekuatan secara jiwa. Jikalau kita mengalami sesuatu yang membuat kita terpuruk, kalut, dan tidak bisa untuk menyelesaikan masalah dan pergumulan kita sendiri, kita bisa meminta bantuan dan pertolongan dari mereka, baik bantuan secara fisik atau bantuan secara moral, dorongan, semangat, dan kekuatan untuk memotivasi hidup kita. Itu adalah keuntungan ketika saudara dan saya disayang dan dikasihi. Tetapi sebaliknya, jikalau tidak ada seorang pun mendukung dan mengasihimu, apa yang kita rasakan dalam hidup ini? Tentu kita akan merasa sendiri, kesepian, tidak ada teman untuk bertukar pikiran, kita merasa tidak ada yang mensupport, kita merasa ditinggalkan dan merasa tak seorang pun memperhatikan dan peduli dengan keadaan hidupku. Ketika saudara berada dalam kondisi seperti ini, dan kita larut dengan perasaan seperti di atas yang disebutkan tadi, dan tidak belajar untuk bangkit dan melihat serta berfokus kepada Tuhan, maka yang timbul dalam diri setiap pribadi kita adalah kepahitan, rasa kosong, merasa bahwa hidup ini kejam dan Tuhan tak peduli dengan kita, serta menganggap bahwa seolah-olah semua manusia itu memiliki watak dan karakter yang sama, yaitu tidak peduli dan tidak punya belas kasih. Hidup akan selalu pesimis dan tak punya semangat. Ini sangat berbahaya buat kehidupan kita. Rasul Paulus memberikan kepada kita pewahyuan yang baru bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada di pihak saudara dan saya untuk selalu menopang dan mendukung kehidupan setiap kita dalam kondisi dan situasi apapun. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 32 yang berbunyi, "Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?" Jelas di sini kita bisa melihat bahwa tak ada alasan untuk tidak mempercayai Tuhan, bahwa Dia selalu ada di pihak saudara dan saya untuk selalu memberikan jalan keluar dan menopang kita di saat kita jatuh. Allah tidak pernah menghakimi, serta selalu memberikan lembaran yang baru serta memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita. Bagian kita saat ini adalah memandang dengan kacamata iman bahwa Yesus Kristus selalu beserta dan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dia adalah Allah yang selalu memberikan kemenangan dalam segenap aspek kehidupan kita. Untuk kita bisa melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, dan bahwa Tuhan sebenarnya mengiring langkah hidup kita
serta selalu mendahului langkah perjalanan hidupmu untuk membuka jalan atas pergumulanmu, perlu saudara melihat semuanya itu dengan kacamata iman. Tanpa saudara dan saya melihat dengan mata iman, hidupmu akan tetap merasa bahwa Tuhan itu jauh dan tak pernah memberikan kasih sayang dan belas kasihannya kepadamu. Tuhan tidak hanya di pihakmu, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Dia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Artinya adalah bahwa Tuhan memberi semua hal yang baik yang kita perlukan tanpa kita minta. Dia memberi apa yang kita butuhkan dan perlu, yang kita sendiri saat ini tidak mengetahui apakah kita memerlukan semuanya itu atau tidak. Tetapi Tuhan mengetahui akan kebutuhanmu di masa depan. Oleh karena itu, tanpa saudara memiliki pikiran yang positif dan yang benar tentang siapa Tuhan, maka saudara akan tetap hidup dalam kecamuk pikiran betapa jauhnya Tuhan itu denganku, dan betapa sulitnya meminta bantuan dan pertolongan Tuhan, dan selalu bertanya-tanya apakah Tuhan akan menolongku. Yang menjadi jarak antara Tuhan dan kita adalah cara kita berpikir dan cara saudara melihat Tuhan dalam hidupmu. Kalau cara berpikirmu dan cara pandangmu bahwa Tuhan itu jauh, maka Tuhan tidak akan bisa berbuat banyak untuk memberikan kepadamu pertolongannya. Sebab Tuhan bekerja atas kehidupan kita berdasarkan kerelaan hati kita, dan seberapa besar kita mengizinkannya untuk memimpin dan menuntun langkah kehidupanmu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita, meski secara mata jasmani saat ini kita bergumul dalam hidup kita setiap hari. Tetapi Allah itu tidak pernah jauh, Dia selalu dekat dan ada selalu di sampingmu. Allah hanya sejauh doa. Minta untuk Tuhan selalu berjalan dan mengiring langkah perjalanan hidupmu setiap hari, maka Dia akan ada di pihak kita. Demikian renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan dan memberi semangat yang baru buat kita semua. Mari saudara, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu menyadari bahwa Tuhan selalu dekat dan selalu ada di samping kami. Tuhan tidak pernah jauh, asalkan dalam hidup kami selalu mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidup dan menuntun perjalanan serta langkah kehidupan setiap pribadi kami setiap hari. Roh Kudus, tambahkan iman percaya dan pengharapan kami kepadamu, supaya kami selalu percaya bahwa Tuhan mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan alaskan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.